pembelajaran ruang 3 Bapak menggunakan modul pengembangan profesional berkelanjutan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA Sekolah Menengah Pertama SMP. Ini pada edisi 2017. Oke, langsung saja kita ke bab kedua. Kita buka halaman 9. Nah, ini kita tentang pembelajaran sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kalian bisa lihat sendiri di videonya. Tujuan pembelajaran ini setelah guru mempelajari modul ini dengan kerja keras, disiplin, jujur, kreatif, kerjasama dan tanggung jawab, diharapkan dapat memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi tumbuhan, sistem reproduksi hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Indikatornya ada 8. Baik, kita mulai ya. Di perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada vegetatif dan generatif. Vegetatif itu tidak kawin atau disebut juga aseksual, sedangkan yang generatif itu melalui perkawinan atau seksual. Kita jelaskan dulu tentang vegetatif ya, atau Bapak yang jelasnya aseksual. Vegetatif alami. Vegetatif alami itu contohnya seperti membelah diri, spora, kuncup, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, geragi, dan tunas adventif. Membelah diri. Membelah diri itu dimana setiap sel anak tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah pembelahan miner pada ganggang biru. Yang kedua atau yang B, spora. Ini menggunakan sporanya, dimana sporanium terletak pada tumbuhan penghasil spora atau sporopit. Spora yang dihasilkan sporanium bila jatuh di tempat yang luas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan dengan perbentukan spora dapat ditemukan pada tumbuhan lumut dan paku. Ini contoh sporanya pada gambar 4. Spora merupakan butiran-butiran kecil yang memiliki ukuran sangat kecil ya, seperti serbuk juga. Sedangkan tanpa spora itu disebut dengan sporanium. Lalu melalui tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Contohnya adalah bambu ya, bambu dan pohon pisang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh membesar menggembung di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa jas tepung. Contohnya apa? Kentang talas dan umbi rambat. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar di beberapa tempat. Pada umbi tersebut dapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya apa nih? Bunga dahlia dan wortel. Berbeda ya. Umbi lapis merupakan modifikasi dari bagian pelepah daun yang tersusun rapat membentuk umbi yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan berbentuk berlapis-lapis. Apakah itu? Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kalau di Kalimantan terkenal dengan bawang dayak, yang warna merah ya, sebagai obat dan sebagai teh juga minumannya. Rizoma atau akar rimpang merupakan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Tiap-tiap nodus pada bagian rizoma dapat tumbuh membentuk individu baru. Contohnya jahe, lengkuas, dan kunyit. Nih sering digunakan untuk jamu dan penyedap makanan. Selain itu sebagai pewarna kuning kunyit ya. Selanjutnya adalah secara geragi atau stolon, penjuluran atau sulur batang yang tumbuh memanjang secara horizontal di atas permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi, pegagat atau antanam, dan rumput tepi. Bisa juga ya, pohon sirih ya, pohon sirih juga menjalar. Lalu tunas adventif. Daun memiliki daya reproduksi yang tinggi, mampu membentuk individu baru melalui pembelahan mitosis dari pertunasan yang muncul dari tiap ruas atau nodus daun. Maksudnya di sisi daun itu muncul akar ya. Sisi daun tuh, di selip-selip pinggirnya daun itu ada akarnya, yaitu ada tumbuhannya Kalanchoe sp atau cocor bebek.
Kemudian yang kedua adalah kualitatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Nah, mencangkok ini sangat mudah ya. Berikut caranya. Mencangkok dapat dilakukan dengan membuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang. Maksudnya sampai jaringan gabus itu kulit pertama dan kulit kedua yang tipis itu habis dibuka atau dikelupas. Kemudian potongan tersebut ditutupi tanah, dibungkus dan dibiarkan sampai keluar akar. Nah, ini ditutup pakai tanah lalu dibungkus pakai plastik yang berpori, gak usah besar-besar pori-porinya biar ada oksigennya, atau dengan serabut kelapa. Setelah akar muncul, baru potongan ini dipisahkan dari tanaman induk dan dapat ditanam. Cangkok dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan berkayu, berkalium maupun dikotil. Menempel atau okulasi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan tunas yang baru, dan untuk induknya adalah batang yang dewasa yang sering digunakan. Okulasi dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari tanaman yang spesies sama dengan sifat yang lebih baik, kemudian menempelkan tunas tersebut pada tunas tanaman lain dengan spesies sama dengan tujuan memperbaiki sifat suatu individu tanaman, contohnya jeruk bali dan jeruk limau yang hilang. Merunduk adalah teknik kualitatif buatan pada stolon, contoh pada tanaman bougainville dan melati, di mana batang muda tanaman tersebut dimasukkan ke dalam tanah setelah terbakar, maka batang ini dapat dipisahkan dari induk. Nah, ini ya, Bapak perbesar dulu. Ini dia tanaman induknya ditarik nih dalam tanah, dijepit, kemudian sudah root develop atau tumbuhnya akar dan tanamannya baru muncul, barulah dipotong. Stek merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara menanam bagian potongan-potongan tumbuh-tumbuhan. Contoh batang singkong induk dipotong kecil dan ditanam kembali ke tanah. Tiap potongan akan berbentuk menjadi individu baru. Iya benar. Itu maksudnya ada kan mata di batang singkong itu yang menjulur ke atas, itulah yang madep ke atas, jangan madep ke bawah. Jika itu madep ke bawah, maka dia tidak akan tumbuh ataupun mati. Next ke perkembangbiakan generatif atau seksual. Untuk tumbuhan, perkembangbiakannya secara seksual adalah sebelum itu ya, reproduksi generatif itu terbagi menjadi dua, biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka disebut gimnospermae dan untuk biji tertutup angiospermae. Untuk alat reproduksi tumbuhan ya, ada bunga, kalian lihat sendiri apa fungsi bunga ya. Yang kedua ada dasar bunga atau reseptel. Dasar bunga sebagai bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat mekatnya mahkota bunga. Reseptel di bawah, dan ada tangkai bunga atau bahasa biologinya pedicellus. Tangkai bunga merupakan bagian menghubungkan bunga dengan batangnya. Yang D, benang sari atau stamen. Yang kelima ada putik atau karpel ya. Putik itu terdiri dari tangkai putik, kepala putik, bakal buah atau ovari. Kita perbesar gambarnya. Nah, ini dia, ada filamen, aneter, kepala putik dan batang putik, stamen, lalu ada stigma, stel tadi ya, ada ovari, tempat telurnya, disebut dengan karpel. Apa itu karpel tadi? Putik. Kalau stamen, benang sarinya, kebalik ya, benang sari, putik. Lalu ada petai ya, kita lihat lagi. Petal ya, mahkota bunga artinya ya, mahkota bunga baru nih, opak bunga, opelet, calon itu bunga, itu bisa juga sebagai tempat pengembangan. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 6 bagian dasar bunga, seperti tangkai bunga, dasar bunga. Dasar bunga terdiri dari kelopak,
dan mahkota bunga, dan alat kelamin yang terdiri dari putik dan benang sari. Ya, itu yang lengkap ya, lengkap semua. Ini juga lengkap. Sedangkan yang tidak lengkap itu karena salah satu bagian tersebut tidak ada atau tidak dimiliki. Pada umumnya hanya memiliki satu alat reproduksi. Contoh, hanya memiliki putik saja dan hanya memiliki benang sari saja. Proses penyerbukan, ini proses penyerbukan ya. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadi pembuahan pada Angiospermae. Penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik, sedangkan pada Gymnospermae penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari pada bakal biji. Jadi beda ya, Angiospermae dengan Gymnos. Penyerbukan sendiri atau autogami ya. Kita langsung ke gangguannya. Pada saat terjadi autogami dapat saja terjadi beberapa gangguan yang menghalangi pertemuan antara serbuk sari dan putik. Misalnya protandry, yaitu peristiwa serbuk sari yang matang lebih dulu daripada putik, misalnya pada allium bawang dan zymais jagung. Protogini, yaitu peristiwa putik yang matang lebih dulu daripada serbuk sari, misalnya pada bunga Brassica sp. Col atau kol, sayur kol, bunga Theobroma kakao atau bunga coklat, bunga Perseo americana atau bunga alpukat, pohon alpukat. Serbuk sari tidak dapat sampai di kepala putik, misalnya pada bunga kembang sapatu. Lanjut, ada penyerbukan tangkap, gitonogami, ada penyerbukan silang, alogami atau xenogami, dan D, penyerbukan basal atau hibridogami. Adapun jenis penyerbukan berdasarkan faktornya. Apa saja tuh? Penyerbukan oleh angin, animogami. Lalu ada penyerbukan oleh hewan atau zoodiogami. Gami ya. Makanya gami, maksudnya itu perkembangbiakannya ogami. Organ reproduksi inti atau organ reproduksi yang dimiliki. Entomogami adalah penyerbukan dengan bantuan serangga, itu ento. Dengan ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Lalu ada chiropterogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Lalu malacogami, penyerbukan dengan bantuan siput. Penyerbukan oleh air atau hidrogami. Lalu penyerbukan oleh manusia. Ada juga nih campur tangan manusia. Proses penyerbukan dibantu oleh manusia adalah tumbuh-tumbuhan yang umumnya berguna bagi kehidupan manusia, contohnya vanili dan bunga anggrek. Pembuahan atau fertilisasi. Untuk ini ada Gymnospermae kan tadi dan Angiospermae. Gymnospermae tumbuhan biji berbiji terbuka, sedangkan Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Pembuahan tunggal terjadi pada kelompok tumbuhan biji terbuka, yaitu Cycas rupi, Pakisaji, Pseudocarpus, Polystachys kimis, Agastis damara atau damar, Genitum, Genemon, melinjo. Bisa lihat sendiri ya. Tiga macam sel tuh, ada sel protalium, generatif dan inti bulu. Ini contohnya. Ini sering-sering kalian lihat di hotel, di depan hotel, bukan di dalamnya ya, ditanam sebagai penyejuk. Nah, ini prosesnya. Pinus dewasa. Mana ini? Baik, kita jelaskan dari sini ya. Pinus dewasa masuk ke konus jantan muda, lalu ada sisiknya nih, sisiknya nih, sisik kecil nih, sisik konus jantan masuk ke prolen. Kemudian ada sisik konus betina atau sel telur bertemu di sini. Ya, bertemu terjadinya proses sel sperma dalam tabung prolen dan sel telur, maka melepaskan biji dengan embrio, kemudian masuk menjadi biji penus, jatuhlah ke tanah, sampai di tanah dalam beberapa hari dan beberapa minggu, maka menjadi pinus muda, kemudian pinus dewasa. Ini ada di pinggir-pinggir nih, ini dia kecil nih.
Kalau ke ujung padaran ada nih contohnya. Pembuahan ganda disebut pembuahan ganda karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu peluburan inti generatif 1 dengan ovum sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio, peluburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma cadangan makanan. Ya, kalian bisa baca sendiri. Bapak perlambat menggesernya. Oke. Ini dia pembentukan tabung bulu. Ini inti vegetatif akan berjalan di depan generatif karena berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif tersebut. Prosesnya ya, ini ada serbuk sari, kepala putik. Prosesnya nih, bergerak nih. Tabung serbuk sari. Perkawinan nih. Nah, ini di bab pertama kemarin tentang sel reproduksi pada manusia ada kata bersifat N ya, itu haploid. Dimana katanya haploid atau ploid akan dibuahi inti generatif 1 yang bersifat haploid atau N, sehingga kemasan berikut bersifat diploid atau 2N. Inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2 sehingga terbentuk endosperma. Endosperma bersifat triploid atau 3N karena merupakan penyatuan 2 inti kandungan lembaga sekunder dan inti generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Nah, ini proses pembelahan sel ya, yang mana pada bab pertama tadi itu atau sebelumnya ada pembelahan secara mitosis maupun meiosis ya. Kalau ini perubahan meiosis pada tumbuhan. Ini ada ya, ada masuknya inti sperma ke dalam kandungan lembaga. Ada beberapa cara, ada 3 ya, ada 3: porogami, aporogami, kalazoogami. Embrio tumbuhan berbiji dapat terbentuk oleh beberapa sebab: amfimikis, ambomiksis, dan embrio. Banyak sekali nih kalau singkat ya. Ini tahapannya, kegiatan pembelajaran 1 ya. Kalian lihat prosesnya dari atas nih ke bawah. Tahap diploid 2, spora dewasa, dulu. Sporangium dan tangkai masuk ke ini meiosis ya. Pada bab pertama sudah dijelaskan spora dilepaskan, di mana pembelahan meiosis itu di mana hasil perkembangbiakan atau perkawinan maupun pembelahannya tidak sempurna dengan induknya atau hanya separuhnya saja. Ini ujung jantan, ujung betina, spora berkembang. Lalu 3 garisnya ini jatuh lagi secara anteridium, archegonium, sperma mencapai telur melalui titisan hujan atau lapisan air dibantu ya, dibantu oleh hujan sampai jadilah pembuahannya begini. Jadi haploidnya tumbuhan baru. Sebenarnya dia proses pertumbuhannya atau perkembangannya sudah sampai di sini, ini sudah tumbuh. Sini lagi dia kawin lagi. Ini pembuahan ya. Bapak jelaskan dari pembuahan tadi sini dulu ya, baru sini, seharusnya lewat sini, tapi nggak apa-apa, sama aja, asal jangan dimulai dari sini meiosis lalu dari pembuahan itu masukkan ini tadi ya, maksudnya baru berubah ini perkawinan itu dan pembelahan itu secara meiosis. Lanjut ke 100% metagenesis tumbuhan paku. Ini dia. Wah, banyak prosesnya nih. Proses juga nih. Mana nih Pak caranya Pak? Sama ya gini ya. Ke atas nih. Baca ke atas. Leaf, megapil. Leafnya apa? Daunnya. Ada sporopit, berarti sporopit yang dewasa dengan ploid 2N ya atau diploid. Ini young leaf, daun muda atau ini rizomanya yang nempel, rootnya akar yang suma. Nah, itu tempat makannya juga paku ya. Lalu dari daunnya ini ada sorus,
ada 5 third sporanium, lalu Sporogennesis tisu 2 atau lalu terjadi proses pembelahan meiosis. Nah, sini di dalam annulus atau mature desisting sporanium with spores. Spores itu maksudnya spora-sporanya nih, banyak nih membelah nih. Kalau terjadi ada germinating spores jadi satu, kemudian ada young gametophyte nih, maksudnya gametophyte-nya yang muda, rhizoidnya, kemudian terjadi rhizoid akar mudanya, muncul akarnya nih, akar-akarnya rhizoid atau spermagenous tissues. Nah ini ya, kecil akarnya. Lalu ada telurnya. Nah, ada telurnya nih, benar. Telur tuh ada, di sini itu telur. Itu kan diploid, berarti zigotnya tuh. Lalu ada limatur antheridium dan limatur archegonium. Ini proses perkawinannya. Ada matur antheridium nih. Di proses perkawinannya itu ini ya, gak ada jantannya nih, iridium maksudnya sperma. Sedangkan pada yang immature archegoniumnya ada telur atau zigotnya atau egg bahasa Inggrisnya. Immature archegonium ini bertemu dengan menghasilkan zigot atau diploid. Kalau ada ion embrio, berarti embrio muda atau calon baru atau calon bayi baru. Kemudian sini lagi ada akarnya dan ada first root. Pertama ya, akarnya, resultnya ada pada akarnya. Kemudian ada first leaf, daun muda. Kalau ada ini yang disebut dengan gametophyte. Ada shoot apex, kemudian muncullah rhizoisnya. Rhizom atau rhizois itu dasarnya, kemudian ada akarnya. Kalau ada daun muda tumbuhlah sini jadi tumbuhan paku muda atau yang bisa dibilang sebagai rhizom, young rhizom. Oke. Pemecahan tumbuhan tanpa bantuan faktor luar. Anemekori, hidrokori, zokori ya, semua antropokori. Baiknya, sebelum masuk ke perkembangan hewan, bagi yang membutuhkan filenya bisa minta dengan Bapak. Perkembangan biakan hewan secara aseksual yang disebut dengan hewan apatoberata ya, tanpa peluburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Lalu ada pembelahan biner, ini contohnya pada apa? Euglena ya, kaki kita. Pembelahan ganda, plasmodium, pertunasan atau budding, porifera, hidra, dan terumbu karang. Lalu ada fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Artinya membelah diri dia. Kalau membelah diri gini, dia ninja ya, membelah diri dia. Contohnya ini pada planaria. Pun ada parthenogenesis, lebah madu, contohnya, dan laron. Telur tidak dibuahi, tapi bisa tumbuh di aneh dia. Laron. Ini telurnya sudah jadi nipa pekerja. Nah, ya bermacam-macam nih. Dari telur tuh ada prajurit, ada pekerjanya. Sangat khusus ya, sangat hebat itu prosesnya. Perkembangan seksual ini dominan vertebrata, hewan yang berpunggung tulang belakang, bukan yang tulang lunak, tapi ya vertebrata. Evolusinya adalah seperti evolusi pada ikan, ovipar ya, telur. Nah ini dia. Kemudian ada reproduksi pada katak, ini gambarnya katak. Oke. Reproduksi pada reptilia, ini gambarnya di sini. Kemudian ada reproduksi pada burung, ini dia burung. Oke. Reproduksi pada mamalia, ada 5 ya.
Ada 5. Penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Apa teknologi pada tumbuhan dulu? Yang ada hibridasi, persilangan antar varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Itu dia cara hibridisasi. Kemudian kultur jaringan. Teknologi reproduksi pada hewan, ada cloning. Nah, cloning ini terkenal sekali, ditemukan pada tahun 97 ya, sudah mulai sama Dr. Ian Wilmut, seorang ilmuwan Skotlandia. Ya, uji cobanya pada domba Dolly. Ada inseminasi buatan. Apa gimana nih buatan nih? Ini caranya spermanya disuntikkan pada kelamin betina kayak sapi itu ya. Ada yang jantan tuh diambil lalu disuntikkan, lebih cepat ini. Aktivitas belajar, oke, sudah selesai. Baik, itu saja penjelasan Bapak. Untuk soalnya bisa Bapak kirim setelah jam 12 ya. Bapak kirim di Google Classroom. Terima kasih.